Halo teman-teman, kembali lagi bersama Zamiru Tutorial. Di sini saya akan membimbing kalian untuk menggunakan software Scratch. Nah, apa sih Scratch itu? Scratch itu semacam platform untuk belajar pemrograman visual. Jadi kita tuh nggak perlu ngetik kode rumit-rumit, tapi tinggal nyusun blok-blok warna yang udah punya fungsinya masing-masing. Nah, Scratch ini biasa orang-orang tuh bikin game sederhana, animasi, cerita interaktif, atau simulasi. Nah, biasanya itu dipakai buat pemula atau anak-anak biar gampang paham logika dasar codingan sebelum mereka tuh lanjut ke bahasa pemrograman yang lebih rumit. Nah, yang harus diketahui pertama-tama itu ada sprite, ada backdrop, dan stage. Nah, apa sih sprite itu? Sprite itu adalah karakter atau objek yang ada di proyek kita, misalnya kucing, bola, atau tokoh game buatan kita sendiri. Sprite inilah yang biasa kita gerakan, ubah tampilannya, kasih suara, dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh ada berbagai macam pilihan sprite-nya, ada banyak. Bisa dari animal, dari orang, terus juga ada fantasi, ada yang dance, ada juga musik, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada backdrop. Backdrop itu seperti latar belakang, ya berupa kelas, pantai, ataupun hutan, atau bisa juga luar angkasa. Nah, itu kita tinggal ke sini, nanti kita bisa lihat ada artik, bahkan ada lapangan baseball, ada lapangan basket, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu adalah jungle, seperti di hutan. Nah, selanjutnya itu ada stage. Semua itu yang tadi itu sprite, backdrop itu semuanya ada di dalam stage. Nah, jadi stage itu merupakan panggung utamanya di Scratch, tempat semua sprite beraksi sama backdropnya ditampilin. Kalau diibaratkan itu seperti teater. Stage itu panggungnya, backdrop itu latar belakangnya, dan sprite itu adalah aktornya. Nah, setelah kalian tahu sprite, backdrop, dan stage, selanjutnya itu ada blok warna. Di sini ada biru, ungu, dan lainnya. Nah, yang pertama itu ada warna biru. Biru itu untuk menggerakkan si sprite-nya. Lanjut ada looks. Looks itu ada untuk mengubah tampilan sprite-nya. Bisa itu ganti kostum atau mengucapkan kayak kita berbicara langsung, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sound. Sound itu untuk memainkan suara atau musik. Selanjutnya ada events. Events itu sebagai pemicu jalannya program utama. Misalnya saat bendera hijau diklik, maka programnya akan berjalan. Selanjutnya itu ada control. Nah, kontrol ini untuk mengatur alur program seperti pengulangan atau kondisi if else-nya. Selanjutnya itu ada sensing. Sensing itu untuk mendeteksi sesuatu, misalnya posisi mouse kita, terus juga atau semisalkan si sprite-nya itu menyentuh objek tertentu. Selanjutnya itu ada operator. Operator itu untuk perhitungan matematika dan perbandingannya. Di sini juga ada variabel untuk menyimpan data seperti skor, nyawa, atau waktu. Dan juga ada myblock. Myblock itu untuk membuat perintah buatan kita sendiri supaya nanti kode itu bisa lebih rapi, terus juga bisa dipakai berulang-ulang. Nah, karena kalian sudah tahu tentang blok warna, di sini juga ada custom. Custom itu udah seperti kostumnya si sprite ini. Yang pertama itu kayak sedang berjalan, yang kedua itu sedang bersiap untuk berlari. Nah, ketika dua-duanya dipercepat, nah maka akan terlihat seperti berlari nantinya. Nah, selanjutnya ada sound. Sound itu seperti yang tadi dijelaskan untuk ngeplay si suaranya ataupun lagunya. Seperti itu. Nah, karena kalian udah tahu semua hal yang awalan yang harusnya kalian tahu. Nah, setelah itu kita bakal langsung coba menggunakan Scratch-nya. Hal yang saya akan lakukan itu membuat cerita interaktif di Scratch-nya. Di sini juga saya hanya akan menggunakan dasar-dasarnya saja.
Yang pertama itu kita gunakan backdropnya mau seperti apa. Di sini saya sudah memilih yaitu hutan. Nah, selanjutnya juga sprite-nya juga saya sudah pilih kucing. Nah, di sini cat. Terus C-nya juga sudah ada. Dan selanjutnya berarti kita harus membuat percakapan antara dua orang. Yang pertama itu kita ke looks, kita ke buat si sprite itu bisa berbicara menggunakan yang ini. Kalau misalkan menggunakan say yang ini akan terus-terusan ada dan di programnya nanti ketika berjalan tidak akan terhapus sebelum kita memang hapus sendiri. Makanya kalau untuk percakapan lebih baik kita menggunakan say hello yang ini. Hello, dan kita juga akan 2 kali. Hello, namaku Zamiro. Nah, di sini sudah ada percakapan memperkenalkan diri. Hello, namaku Zamiro. Nah, kita akan membuat si sprite itu bertanya kepada kita, siapa sih nama kita? Nah, kita tuh caranya adalah kita ke sensing, kita menggunakan yang ini. Ask what's your name? Sini adalah ask, bertanya, siapakah namamu? Nah, ketika kita run, maka akan hello, namaku Zamiro. Siapakah namamu? Nama saya adalah Miroy. Emroy. Nah, ketika kita juga sudah bisa berinteraksi dengan dia, maka dari dia juga akan ada kata sapaan lagi. Sebenarnya seperti halo. Halo. Dan juga setelah ada kata sapaan lagi juga ada harapannya. Semoga kamu bisa bersenang-senang. Kita juga ubah waktunya menjadi 2,5 detik supaya bisa baca lebih lama. Nah, setelah itu kita juga si sprite ini harus mengajak kita supaya kita tuh bisa menjadi tertarik. Jadinya nanti akan jadi seperti cerita interaktif. Cara mengajaknya itu kita seolah-olah kayak ada sesuatu nih yang menarik di hutan. Ada sesuatu yang menarik di dalam hutan. Selanjutnya kita langsung ajak orangnya seperti ini. Ayo ikut. Nah, ketika seperti ini, maka jadinya akan seperti ini. Hello, namaku Zamiro. Siapakah namamu? Namaku El. Halo, semoga kamu bisa bersenang-senang. Ada sesuatu yang menarik dalam hutan. Ayo ikut. Nah, seperti ini, maka dia juga harus memandu kita ke dalam hutannya. Nah, jadi dia tuh harus berjalan terlebih dahulu. Nah, gimana cara buat si kucing ini berjalan? Adalah dengan kita ke motion. Nah, di sini ada move 10 step. Dan ketika move 10 step, ketika sudah menambahkan ini, maka kita coba, dia akan hello, namaku Zamiro. Siapa namamu? Namaku El. Halo, semua kamu bisa bersenang-senang. Ada sesuatu yang menarik di dalam hutan. Ayo ikut. Nah, maka dia akan berjalan. Nah, ketika dia berjalan, nah bagaimana caranya dia itu bisa berjalan secara terus-menerus? Nah, cara membuat dia berjalan secara terus-menerus adalah dengan kita ke kontrol, yaitu dengan ini forever tuh seperti mengulang secara terus-menerus sampai akhir dari programnya. Nah, ketika kita masukkan forever ini, maka yang terjadi adalah dia akan terus berjalan dengan sendirinya, seperti itu. Nah, setelah dia bisa berjalan, kita harus bisa membuat dengan lebih natural.
cara berjalannya, yaitu dengan kita ke logs, maka kita akan dengan menggunakan next customnya yang ada di sini. Kan di sini ada ketika custom 1 dan custom 2 berbeda, dan ketika dipercepat maka seperti akan berjalan. Nah, contohnya itu jadinya seperti ini. Nah, dia akan seperti berlari, tapi kita akan membuatnya berjalan secara normal. Bagaimana caranya? Kita ke kontrol lagi dan kita akan suruh dia menunggu. Menunggunya itu selama kita coba 0,5 detik. Nah, ketika 0,5 detik maka yang terjadi adalah dia akan seperti itu dengan dia berjalan dengan santai. Nah, kita coba percepat, kita langsung ke 0,1. Nah, sudah terlihat seperti jalan biasa. Nah, dengan seperti ini dia sudah bisa mengajak kita juga. Nah, kita harus membuat dia bisa berbicara juga dengan cara menggunakan sound. Nah, sound itu lebih baik digunakan pada awalnya. Kita gunakan yang ini, start sound. Hello, namaku Zamiru. Tapi tentunya tidak hanya satu, kita juga akan menambahkannya lagi. Kita pertama-tama kita akan menambahkan sound baru juga, karena kalau misalkan menggunakan sound itu terus akan bosan. Kita cari yang animal, kita cari ini meow 2, kita kecilkan. Nah, kita ke kode. Nah, di sini saya akan menggunakan ini di sini meow 2, dan suaranya maka akan seperti ini. Halo, nah, halo, semoga kamu bisa bersenang-senang. Ada sesuatu yang menarik di hutan, ayo ikut. Nah, maka akan langsung berjalan. Nah, di sini di ayo ikutnya saya akan menggunakan sound lagi. Nah, syarat sound kita ganti juga ke meow 1 supaya terlihat seperti ajakan yang bersemangat. Hello, namaku Zamiru. Halo, ada sesuatu yang menarik di dalam hutan, ayo ikut. Nah, sudah terlihat bisa lebih natural. Nah, sekarang gimana caranya supaya dia bisa berjalan tanpa saya harus ngeklik si kode-kode di sini, yaitu dengan event, dan di sini ada when green flag click, maka akan berjalan si kodenya. Go, hello, Zamiru, dan seterusnya. Nah, kita buat dengan lebih natural sudah, dia bisa bersuara juga sudah, terus dia juga bisa berjalan dengan normal juga sudah. Dan di sini adalah cara reset keberadaannya. Karena ketika kita klik di sini, hello, kita coba run sampai akhir. Siapakah namamu? Namaku A. Nah, ketika dia berjalan di sini, dia tuh ketika saya klik ini, dia tidak start dari awal, malah dia start dari sana. Dan gimana cara mereset keberadaannya? Yaitu dengan kita ke motion, kita langsung ke go to di sini. Kita langsung paling atas, go to. X-nya itu posisi awal tuh 10 dan Y-nya tuh 0. Dan ketika saya klik green flag ini, maka akan langsung terreset. Nah, dengan ini dasar-dasar membuat cerita interaktif di Scratch dengan kode seperti ini sudah bisa dibilang baru belum setengah jadi malah, tapi dengan seperti ini sudah ada gambaran kalau kedepannya akan seperti apa. Nah, jadi dengan Scratch itu kita bisa belajar logika dan pemrograman dengan cara seperti ini. Kita bisa bikin cerita interaktif unik sesuai ide dari kita sendiri. Nah, intinya Scratch itu merupakan langkah awal yang bagus gitu buat siapa aja bagi yang mau belajar ringan. Nah, di sini
kita juga akan langsung save filenya. Kita tinggal di sini save now. Dan by the way, kalau misalkan kalian mau nge-save file, kalian itu harus login dulu ke dalam Scratch-nya. Nah, setelah ini, dan di sini juga ada backpack di bawah. Backpack ini untuk fitur tambahan seperti tempat penyimpanan cepat kita gitu. Kalau kita misalkan punya kode seperti ini, sprite atau suara yang sering dipakai, tinggal simpan di dalam backpack ini gitu. Supaya nantinya tuh bisa langsung digunakan di project lain tanpa harus bikin ulang. Seperti itu. Dan caranya tuh kalian tinggal drag and drop aja di sini, maka loading, dan di sini makanan langsung ada. Seperti itu. Sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian semangat untuk coba bikin di Scratch. Sampai jumpa di video selanjutnya.